Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya. Iya. Pada kesempatan malam ini, kelompok 6 akan mempresentasikan perihal tugas akhir mengenai change over PAM atau change over pada utilitas gedung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Saya mewakili dari kelompok atas nama Muhammad Bagus Satrio. Dengan masing-masing teman kelompok saya ada RC Firdansari, Indardi Prasditya, dan Nikmatul Akbar. Di sini di kelompok 6 kami mengangkat tema tentang sistem changeover dengan timer pada 2 pompa. Next. Berapa ada 2? Ada 4 kali 2. Next. Mohon izin menjelaskan, seiring berjalannya waktu, mesin pompa air menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk mudah memenuhi kebutuhan air, baik sebagai irigasi maupun kebutuhan air bersih. Maka kondisi mesin pun menjadi hal vital ketika terjadi kegangguan, apalagi kerusakan. Kemudian penggunaan pompa air yang terus menerus akan membuat cacat instalasi pemipaan air menuju mesin pompa air. Yang tidak adanya air dari sumber air ketika mesin pompa air dihidupkan dalam jangka yang lama. Hal itu dapat mengakibatkan kerusakan atau setidaknya mengurangi umur dari mesin pompa air tersebut. Dengan harapan menghindarkan kasus kerusakan mesin pompa air tersebut, maka kami dari kelompok 6 berusaha untuk mencari cara pencegahan yang dapat dilakukan dengan pengaman otomatis. Next. Mohon izin Mas, ini rangkaian wiring diagram yang sudah kami buat dan sudah kami revisi dari sebelumnya. Mohon izin, silakan dari menjelaskan. Mohon izin Mas, mohon izin menjelaskan Mas. Mohon izin Mas. Di sini saya akan menjelaskan Mas rangkaian yang terdiri dari 2 kontrol untuk menjalankan 2 pompa. Nah, di sini adalah rangkaian kontrol manual Mas. Untuk yang ini adalah rangkaian kontrol otomatis. Izin menjelaskan Mas, jadi di sini ada 2 pompa yang dikontrol oleh 2 rangkaian kontrol, ada manual dan otomatis. Yang di sebelah kiri ini ada yang kontrol manual dan yang sebelah kanan itu ada otomatis sesuai dengan nameplate yang sudah dibuat oleh kami. Penjelasannya, ketika kita sedang melakukan maintenance, otomatis kita akan menyalakan mode manual Mas. Maka karena kita mengandalkan sistem changeover, jadi di sini ada switchnya yang sudah kita buat, ada switch manual dan switch auto. Di sini jika kita sedang meng-switch ke manual, maka di sini ada PB on yang bisa untuk menyalakan R1 dan R2 yang menuju nanti ke indikator ke pompa 1 dan pompa 2 Mas. Ketika sudah selesai misalkan sudah selesai dalam melakukan maintenance, kita matikan kembali, kita PB off kan dari yang buat kontaktor R2 dan R1, lalu kita pindahkan switchnya ke kontrol otomatis. Di sini ada R5 dan R6, di mana di sini di sebelah anak kontak R5 R6 itu nanti akan menuju ke R7 dan R8. Maka R7 dari R8 ini akan meng-close sehingga pompa 1 dan pompa 2 dapat menyala secara bergantian secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan dengan estimasi waktu 6 jam maksimal Mas. Tapi dikarenakan keterbatasan dari fluid SIM-nya, jadi kita menggunakan contoh hanya 5 menit. Siap, izin. Di next chat. Izin menjelaskan Mas, untuk urutan flow chartnya
untuk start memulai proses rangkaian. Kemudian ketika push button pompa dinyalakan, pompa 2 akan menyala dan pompa 1 akan mati. Kemudian timer on delay 1 akan menyala dengan delay 6 jam. Kemudian pompa 1 akan menyala bergantian dan pompa 2 akan mati dengan timer on delay 1 off dengan, dan kemudian timer delay 2 on dengan delay 6 jam. Kemudian urutan proses ini akan berjalan secara looping, akan mengulang dari pompa 2 menyala, kemudian pompa 1 menyala dengan timer 6 jam dan seterusnya, Mas. Siap izin sudah, Mas. Ini presentasinya udah selesai. Coba ya lanjutkan. Siap. Izin Mas, untuk kesimpulannya yang dapat kami ambil yaitu dengan sedikit inovasi dengan manfaat push button yang dikombinasikan dengan relay timer on delay. Yang kedua, mencegah kinerja pompa yang bekerja terus-menerus dan menjaga lifetime dari pompa tersebut. Siap, mohon izin Mas, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya koreksi dari awal. Jadi ingat kalau bikin presentasi, perhatikan sekali. Para pemirsa itu jangan disuruh, atau dosen penguji jangan disuruh baca, kasih gambar lisan kalian yang berbicara. Kalau tulisan itu handout namanya, kasih beliau-beliaunya handout supaya nggak nanya mengenai deskripsinya. Itu diingat-ingat. Jadi kalau kita bahas pompa, gambar fotonya pompa kayak seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ saya memperhatikan pembuatan flowchart. Tidak ada standarnya itu. Bikin flowchart standar yang pernah saya berikan dari atas turun ke bawah. Kalau nggak cukup ke bawahnya, maka dikasih notasi. Dikasih notasi 0 atau A atau B atau apa, disambung di sampingnya. Seperti itu, ya, untuk lebih standar lagi. Kemudian, saya belum melihat apakah kalian mempersiapkan simulasi rangkaian. Apakah sudah mempersiapkan? Siap, untuk simulasinya ada Mas, tapi belum kita masukkan ke PPT Mas. Tidak usah dimasukkan ke PPT. Saya izinkan kalian untuk share screen dulu, ya. Saya mau lihat langsung dari fluid sim-nya. Ya, silakan. Saya tunggu. Ya. Sekarang jelaskan secara simulasi supaya mudah saya untuk memperhatikan. Dilebarkan saja, bikin maximize pada lembar bagian simulasinya. Siap. Izin Mas, jadi ketika kita sedang melakukan kontrol manual atau sedang melakukan maintenance, maka switch ini kita on-kan ke arah manual, rangkaian kontrol manualnya Mas. Jadi di sini ada PB on 1 untuk menyalakan pompa 1 Mas. Dan di sini ada PB on 2 untuk menyalakan relay 2 yang menuju ke indikator pompa 2. Lalu ketika sudah melakukan maintenance atau sudah selesai melakukan ini, maka kita off-kan. Atau kita sudah mau masuk ke kontrol otomatis lagi, kita off-kan lagi, lalu kita pindahkan switch-nya Mas, kita switching over ke kontrol otomatis Mas. Ya, cukup Mas. Oke, saya sudah perhatikan nih ya. Kalian sudah menempatkan posisi yang tepat ini ya. Oke, di situ ada apa? Ada change over-nya, channel over switch-nya ada di atas itu. Untuk next-nya jangan lupa, karena ini sebuah sistem, harus ada emergency stop-nya. Jika terjadi gangguan maka semua sistem harus mati. Ya, harus ada emergency stop-nya. Letakkan paling atas di atas switch itu. Ya, karena emergency stop itu mengakhiri semua eksekusi. Ya, jadi dia berhenti semua nih sistem. Seperti itu aja. Untuk selector switch-nya, oke, ya. Udah nggak ada masalah. Ini dia udah langsung berubah.
mana dia kondisi manual ya atau maintenance, mana kondisi auto ya. Oke. Ya seperti ini yang saya maksud. Sistem itu jangan dibikin full otomatis. Kesulitan di kitanya besar kalau misalnya terjadi gangguan. Ya, seperti itu. Nah, sistem yang biasanya informatika ya, teknik komputer biasanya itu. Bikin sistem kalau bikin software segala macam dibikin otomatis karena nggak bisa kita interupsi manual. Memang seperti itu. Contohnya aja kayak Windows, itu kan otomatis. Microsoft Windows itu operating system itu kan otomatis dia langsung nyusun dari mana ke mananya. Kita nggak bisa lakukan manual karena terlalu banyak. Tapi kalau untuk sistem machining seperti ini ya harus ada manualnya. Ya. Nah, untuk change over ini kalian selain pompa bisa jadi ini sebuah generator. Ya, sebuah generator listrik. Bisa kalian bikin seperti ini. Atau kalian sudah menerapkan namanya Automatic Transfer Switch ATS. ATS bisa dibikin dari ini semua. Yang ada di atas meja di AGL itu adalah semacam ATS, Automatic Transfer Switch. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama seperti ini, tapi ditambahkan inputan. Misal inputannya adalah kalau untuk diesel ya, ada nggak fuelnya, jadi ada digital input yang mengatakan fuelnya oke, ada. Kemudian kita cek lagi ada nggak olinya, kemudian ada termoheatnya, panas atau tidak, itu dijadikan digital input semua ya, seperti itu. Izin Mas, untuk emergency stop itu aturan yang benarnya tuh kira-kira lebih baiknya ditaruh di bagian mananya Mas? Atas di sendiri. Sistem seperti ini Mas? Atas sendiri. Jadi sebelum masuk ke kendali semua, emergency stop ada di atas sendiri. Itu udah standar umum. Nggak ada istilahnya emergency stop itu mutusnya separuh-separuh. Kalau sudah emergency stop itu ditekan, maka sistem semua berubah. Semua mati. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Makanya kalau orang mau nekan emergency stop, pikir benar-benar. Biasanya seperti itu kalau di pabrik-pabrik ya. Ada sistem yang nggak boleh sembarangan mati, tetapi memang disiapkan emergency. Bagaimana kalau gangguan segala udah resiko. Daripada misalkan terjadi kecelakaan, lebih baik mesinnya yang celaka. Itu udah prinsip K3, keselamatan kerja ya. Keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah mendunia ya. Kalau kita di jurusan kita di PPI kan ada tuh khusus untuk safety bandara. Nah, mereka mengacu pada OHSAS. Ya, itu. Oke, saya rasa cukup ini. Saya share screen-nya saya matikan. Nah, jadi itu masukan saya buat kalian ya. Gambar, tampilkan teks lisan kalian yang berteks. Jadi lisan kalian yang bicara. Kemudian handout berikan. Sehingga kalau dia melewati dari pemaparan kalian sudah memberikan tugas kalian adalah berupa handout. Jadi mereka tinggal baca saja. Misalkan halaman 1 kamu sudah bahas halaman 14. Dia nggak ngikutin di halaman 2 atau 3, tapi sudah diberikan berupa teks tertulis. Seperti itu, ya. Ini masih bisa dikembangkan kok. Kalian sudah melangkah ke ATS, Automatic Transfer Switch. Nah, kalau kalian masih ingat saya kasih tugas dan akan saya jawab setelah mata kuliah ini selesai, adalah bagaimana dengan kondisi relay yang bisa mendeteksi 3 fasa putus. Salah satu fasa putus. Oh, siap, Mas. Nah, itu bagian dari ATS juga. Yang kalian ini sudah merubah ya. Asumsi misalkan satu PLN, yang satu untuk diesel. Begitu PLN mati, maka ATS akan memerintahkan diesel untuk menyala. Dari sequence yang kalian bikin, pompanya diganti itu. Diesel atau generator dengan sumber PLN. Nah, sekarang kalau fasa putus, itu juga salah satu bagian milik dari ATS. Yuk, jadi satu kesatuan kan. Ternyata ilmu yang kalian pelajari itu ada benang merahnya ke semua perangkat. Ya, nah itu aja. Kalau kalian mau jawab itu, maka saya kasih jawaban. Yang sudah melakukan jawaban baru 1 orang, sudah ngirim saya. Itu, udah langsung saya balas. Mungkin itu bisa jadi TA-nya dia. Ya, ya karena ada jawaban, saya bisa memberikan jawaban yang benar seperti itu. Ya, nah. Oke, kira-kira besok kita ketemu di mana ya? AGL. Di AGL, Mas.
Gue ya gitu aja Mas, Oke. lagi-lagi aja. Baik, AKL. Jadi kita mampatkan semua teori dan simulasi di depan. Nanti setelah UTS, ayo kita praktek ke perangkatnya. Saya nanti minta tolong bantuan siapa yang menjadi ketua kelasnya untuk menyusun kebutuhan praktek kita. Kita ngajukan bahan praktek. Jadi setelah UTS baru kita beramai-ramai ke hardware, ya, beramai-ramai menuju ke pemrograman seperti itu, ya. Sementara ini kita capein dulu dengan simulasi. Maklum baru tatap muka ya, tatap muka terbatas. Ya. Baik, kalau begitu. Dan Mas, Kenapa? untuk jadwal UTS-nya, Cep Mas, untuk jadwal UTS-nya kira-kira tanggal berapa Mas? Saya rasa kalau sudah mengarah ke ini ya, ke 3 bulan ya. Mengarah ke 3 bulan. Kalau di saya nanti UTS itu formalitas. Karena saya lebih mengedepankan prakteknya. Jadi UTS itu nanti mereview semua yang sudah dikerjakan di awal. Ya, seperti itu saja. Nah, yang besok ini adalah babak konversi. Babak konversi dari sequence control ke PLC. Ini agak sedikit ribet, tapi semoga kita bisa lalui, nggak ada kendala. Karena paling tidak saya memberikan itu, ya, saya memberikan 2 tatap muka PLC, kemudian 2 tatap muka HMI, Human Machine Interface. Yaitu. Jadi kalau bisa laptopnya malam ini disiapkan ini pakai Omron saja, tapi nanti dalam perjalanan Siemens itu is the best, ya. Itu paling bagus karena memang dipakai di bandara juga. PLC Siemens-nya jangan ditinggal, ya. Jangan ada fanatisme terhadap satu produk barang, Omron atau apa atau Siemens, dua-duanya dipelajarin, prinsipnya sama, cuman kehandalannya punya kekuatan masing-masing. Ya, Siemens handalnya luar biasa, Omron juga sama, dunia juga pakai Omron dan Siemens kok, ya. Nanti tinggal bagaimana kita mempelajari keseluruhannya itu, ya. Tapi sementara ini saya landasin dulu Omron. Nah, karena keterbatasan kita untuk software Siemens, ya. Kalau software Siemens itu mudah dipakai di komputer saya atau komputer kalian, kenapa nggak kita gunakan itu? Tapi saya sudah coba, saya kesulitan, maka kita pakai yang bisa dulu, prinsip dasar, baru dikembangkan di komputer sekolah, ya, seperti itu. Kalau gitu besok ketemu jam 8 di AGL ya, seperti biasa. Laptopnya disiapin dengan software Omron, ya. Malam ini tidur yang cukup karena besok kita sudah mulai mumet, ya. Siap Mas. Ya. Ikut sedikit ya Mas. Ingat tetap belajar tim ya, belajar bertim ya. Jadi kalau ada tugas itu kerjakan per tim saja, tim belajar kalian. Jadi nggak usah ribet saya. Tapi nanti dalam satu penilaian adalah nanti saya akan menguji assessment yang terpisah satu-satu. Saya mau lihat. Nah, ada kurangnya, ayo diperbaiki. Ya, itu cuma assessment, bukan evaluasi. Kalau evaluasi ada di formatif dan sumatif, ada di UTS dan UAS. Tapi UTS saya tidak begitu paling saya cuma kasih tugas untuk latihan, hanya mereview. Tetapi yang kuat itu di uji praktek sebelum UAS atau sesudah UAS. Nah, itu sifatnya individu. Makanya walaupun berkelompok kalian tetap nanti ada evaluasi individunya seperti itu, ya. Jadi melihat ketercapaian. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya setelah 6 bulan 1 semester itu kalian belum tercapai dengan kriteria yang saya mau, maka di luar mata kuliah ini, semisal kita sudah selesai, silakan. Kalau kalian mau menambah ilmunya, hubungi saya, kita bisa PJJ seperti ini, atau pada saat saya hadir di kampus kalian bisa merapat untuk bertanya seperti itu. Nanti saya tunjuk kriteria. Tetapi secara nilai saya yakin kalian masuk kriteria saya semua. Itu ya, standar minimal saya itu kalau untuk praktek itu bisa. Dan secara angka itu 85 minimal. Itu minimal ya. Itu artinya kalau sudah bisa melakukan semua bisa jadi 90 ke atas. Ya, seperti itu aja. Nggak usah khawatirkan masalah nilai, khawatirlah kalau misalkan nggak punya keterampilan setelah ini. Itu karena ini akan digunakan pada dunia profesi atau kerja nanti. Itu yang dikhawatirkan kalau nggak punya keterampilan, ya, seperti itu.
Oke, Ya Mas. terima kasih Mas. atas perjumpaannya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.